pinter itu maksudnya bukan poin utama untuk PhD. Jadi karena kita juga dibutuhkan kematangan emosional juga, gimana menjalin komunikasi yang baik dengan supervisor. Kadang ada masalah sama PhD itu yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan menjadi pintar. Ya, karena ada mungkin masalah komunikasi dengan supervisor, dengan college atau senior juga. Jadi intinya pintar-pintar membawa diri, menempatkan diri, dan itu juga PhD juga proses kematangan sih menurut saya juga secara psikologis juga. Ya. Kelihatan ya. Dari udah gosong kayaknya. Kelihatan ya Bliadi sama Mbak ini tuh udah punya banyak pengalaman. Oh dia aku nggak. Mbak ini kayaknya dia sering nangis gara-gara tugas deh. Ya satu aja udah, apalagi S2 S3 rasanya. Nah berarti untuk S3 tuh nggak ada durasi fixnya Bliadi ya? Kalau selama umumnya itu 4 tahun, umumnya 4 tahun, dan memang bisa diperpendek atau diperpanjang sesuai keinginan, sesuai dengan kapabilitas sih biasanya juga. Ya. Tergantung sekarang individunya mau cepat atau mau lambat. Oke. Kalau bisa cepat kenapa enggak kan gitu. Ya. Lambat selamat. Kalau S2 ada nggak Pak durasi fix? Durasi kuliahnya itu? Durasi fix ada kan, sama kayak misalnya programnya 2 tahun apa 1,5 tahun. Cuman ada orang yang memang lay back juga sih. Ya it's up to you lah. Cuman kalau kita bedanya sama S1 apa ya? Kita lebih independen juga sih. Ekspektasi lebih tinggi pasti. So like there is no silly question there. Gitu. Jadi saat kalau misalnya kalian mengerjakan tugas ya, you can understand it by yourself, you read by yourself, interpret by yourself. So jadi kalau misalnya salah ya salah aja gitu. Lecture nggak akan mungkin bantu kalian untuk mengerti apa yang ditanya. Itu aja sih, itu S2. Apalagi kalau yang research kan, misalnya aku juga ada research di semester terakhir tuh bener-bener ya independen juga sih gitu. Ya so pasti hanya untuk kasih tahu saya ini kayaknya kurang tepat deh. Tapi either ya kita kerjain sendiri. Gitu. Oke. Nah, terus kalau misalnya nih, pasti kan tadi Bliadi sama Mbak ini bilang ada stresnya tuh. Oh, setiap hari. Setiap hari ya. Dia aja ya, gue nggak. Caranya gimana tuh biar bisa tetap semangat belajar gitu, maksudnya ingat tujuan kita. Ya. Oke, mungkin dari PhD dulu ya. Oh ya. Karena kalau kita ngambil PhD itu biasanya itu kayak punya social isolation. Nggak mungkin kalau proses pengerjaan PhD kan, karena kita ngerjainnya sendiri banget. Beda sama buat tugas kelompok yang ada anggota kelompok. Kalau PhD kan dari awal sampai selesai itu dikerjain sendiri banget ya. Sendiri banget, dan mungkin ya memang stres itu gampang jadinya, rasa kesepian apalagi kan ngerjain sesuatu sendiri. Dan yang penting ketika kita ngerjain PhD itu kita berusaha untuk bentuk mungkin support system istilahnya. Jadi ketika kita ngerasa stres, kita bisa sharing atau cerita ke teman misalnya. Itu emang membantu banget untuk relief stres sebenarnya. Dan kalau misalnya yang sudah berkeluarga, umumnya mereka bisa sharing ke keluarganya kan, sharing ke keluarga. Sedangkan misalnya masih single, kan bingung kadang-kadang kan mau cerita ke siapa. Sedang. Oh ya, oke. Dan itu dah yang penting. Kalau misalnya lagi stres sih biasanya curhat mungkin ke Mbak Yuni juga, ke teman-teman yang lain, hangout kemana, mungkin jalan-jalan ke Sydney juga untuk sekedar ya. Mungkin untuk sekedar untuk menghilangkan stres. Dan PhD itu punya kantor sendiri dia. Ya kalau PhD, kalau di sini kan di kampus ini kita disediakan satu PC. Jadi meja sendiri, kantor sendiri. Jadi kampus itu berusaha membantu agar kita nanti bisa mungkin konsisten dalam mengerjakan PhD-nya kan, datang ke kampus. Istilahnya setiap hari mungkin ada progres yang dibuat. Berarti Bliadi udah menjalankan berapa lama? Hampir setahun. Nanti ini hari Rabu nanti saya ujian. Iya, baru udah setahun dong, udah setahun. Udah setahun. Enggak, sebenarnya setahun pasnya 15 Juli. Oh iya benar. Jadi akan setahun. Hah? Pas aku foto. Oh iya. Ya minggu depan ya. Nah, itu yang mau aku tanya, Bli. Kan kayaknya Bliadi baru kesini, tapi kok udah ujian cepet banget. Itu lama loh itu hitungannya. Oh ya? Ada orang yang 6 bulan udah ujian. Iya, ada. Jadi kalau di UOW ada istilahnya 2 PhD sih. Jadi PhD integrated itu ketika kita ngambil mata kuliah mungkin
sistemnya kayak S2 dulu, ngambil mata kuliah berapa mata kuliah dulu 6 bulan pertama atau setahun pertama, kemudian sisa lagi 3 tahun itu mengerjakan proyek utamanya. Nah kalau kemarin saya diminta sama supervisor langsung ngambil proyek, makanya durasinya 3 tahun proyek utama, jadi nggak ada sama sekali ngambil mata kuliah. Nah kemudian di tahun pertama itu PhD diwajibkan harus sudah ujian proposal sama proses tahun. Jadi ya proses penyusunannya memang agak susah, adjustment first year-nya memang agak susah. Jadi saya beruntung sih bisa ngambil ujian proposal di tahun pertama. Dia termasuk cepat. Dan kemudian selama prosesnya memang sudah ada 1 publikasi dengan supervisor dan 1 publikasinya sedang under review juga. Ya jadi beruntung banget punya supervisor yang memang mau ngasih advice, support, dan kadang kalau misalnya saya ada pertanyaan itu balasnya cepet juga dan detail juga, itu yang memudahkan saya mengerti problem yang saya hadapi apa dan gampang untuk proses penyelesaiannya. Makanya dia begini, mateng. Bisa dilihat. Iya. Bisa dilihat. Tua banget dong gua. Nah jadi berarti 1 siswa itu dapat 1 supervisor, berarti 1 siswa, sebenarnya kalau untuk supervisor ada istilahnya supervisor utama, principal supervisor, ada supervisor pendamping supervisor kan. Kalau dari saya ada 1 supervisor utama dan 2 supervisor pendamping sih. Jadi memang dari latar belakang background pendidikan S3 yang berbeda. Misalnya principal supervisor itu dari epidemiologi, bidang di kesehatan masyarakat, satunya dari School of Education dan satunya lagi dari School of Psychology kalau nggak salah. Jadi memang multidisipliner approach nanti ya. Makanya dia mateng. Kan 3 orang yang dihadapin. Ya, jadi setiap proses penyusunan paper tuh harus disetujui oleh 3 orang tersebut. Jadi kalau ada 1 yang belum setuju, belum bisa lulus sensor istilahnya, paper harus direvisi terus. Tidak bisa membayangkan saya. Nggak apa-apa, nanti ambil aja PhD, masih muda juga kan. Pasti sampai di sana. Pasti sampai. Belum kepikiran. Sekarang belum kepikiran. Ya, yang penting jangan cepet-cepet nikah aja dulu. Waduh. Kenapa jadi ngatur sih, Pak? By the way, Bliadi dulu S2-nya di S2. Thailand. S2 kemarin ngambil ya S2 setahun di Mahidol University. Ya, Mahidol aja. Ya, setahun aja. Jadi memang programnya karena setahun. Programnya setahun ngambil S2 di Mahidol University Thailand sih. Jadi karena setahun, jadi proses S2 yang seharusnya dilakukan 2 tahun itu agak dipepetin kayak akselerasi. Jadi memang jadwalnya agak padat, kemudian di 3 bulan terakhir menyelesaikan tesis memang agak padat dan agak kurang hura-huranya sih di sana di S2 waktu itu. Nah mungkin dari Mbak Yuni sama Bliadi punya kayak tips-tips buat teman-teman yang pengen cari beasiswa kuliah ke luar negeri atau khususnya Australia dari pengalaman Mbak Yuni sama Bliadi. Mungkin karena saya udah jawab tadi duluan, mungkin Mbak Yuni lah kalau apa tips yang untuk ini dapat beasiswa ya? Mungkin untuk yang pengen kuliah ke luar negeri. Oke. Pertama, curiosity-nya harus tinggi. Jadi cari tahu, jangan mengandalkan orang lain, tapi andalkan diri Anda sendiri. Konsisten, ya. Intinya, misalnya konsisten itu artinya kalau misalnya gagal pun ya coba lagi gitu. Lihat apa yang salah, karena ya result never betray our effort sih. Jadi kalau effort kalian cukup banyak pasti akan dapat. Itu terutama untuk AAS nih, aku kasih saran untuk AAS. A lot of information outside, jadi baca. Ya, itu penyakitnya anak-anak AAS yang gagal itu karena mereka nggak mau baca gitu. Jadi please baca 3 kali ya. baca. Terus Inggrisnya diperbaikin. Yang paling penting adalah punya purpose untuk datang ke sini. Ya. Boleh sih ngeliat foto-foto teman-teman yang lagi di Australia, itu motivation, it's really good. Tapi kalian akan tahu bahwa setiap senyuman yang ada di situ tuh ada tangisan di baliknya. Benar. Jadi jangan pernah berpikir bahwa itu gampang. Nggak ada yang gampang. Untuk dapat hal yang besar, kau harus juga mau punya penampang yang besar, itu aja sih. Ya. Benar sekali. Yang aku suka dari kata-katanya Mbak Yuni tuh dari setiap post-postan kita di Instagram yang kelihatannya senang-senang, tapi di balik semua itu tuh beneran ada. Oh iya, satu lagi usahanya, perjuangannya. Waktu tuh berharga banget loh. Jadi kita punya goal. Dan put it in the first place gitu. Saat kamu punya goal, flexible with the time, that's fine. But reach your goal in the right time.
itu aja. Jadi kalau kalian udah mau dapat goal sesuatu tuh, oke, you can lay back a bit, ya kita manusia, but make sure that you reach your goal. Luar biasa sekali ya dari Mbak Yuni. Apa sih? Ayo. Sekarang dari Bliadi. Kalau dari saya mungkin sedikit tambahan aja sih, karena memang sudah jelaskan panjang lebar dari Mbak Yuni. Jadi intinya benar, ketika kita ingin melanjutkan S2, kita harus punya strong tujuan yang jelas amat. Jangan hanya sekedar jalan-jalan. Kalau melihat teman-teman yang udah S2 di luar negeri, lihat foto-fotonya bagus di depan Opera House misalnya, itu harus diadjust kembali sebenarnya niat untuk S2 apa. Jadi harus benar-benar kuat. Karena ketika proses seleksi juga ditanyakan, kenapa mau S2, mau kenapa? Jangan jawabnya hanya mau jalan-jalan, itu udah pasti nggak mungkin mereka jawab itu juga sih, tapi akan terlihat dari wajahnya. Iya, akan terlihat juga. Yang penting punya tujuan yang jelas, kemudian rajin-rajin mencari informasi. Karena kalau ketika kalian ingin dapat beasiswa, kalian sendiri yang harus mulai cari informasi, jangan nunggu orang lain ngasih informasi. Kemudian baca dengan baik-baik informasinya apa, persyaratannya apa. Karena memang ada beberapa orang yang gagal ketika dia tidak bisa memenuhi persyaratan, alasannya karena saya lupa baca persyaratan ini. Saya salah submit dokumen. Ya, itu banyak banget kasusnya. Ya, itu yang hal-hal yang seharusnya kita bisa hindari. Dan kemudian jangan takut bertanya kepada orang yang sudah dapat beasiswa, yang sudah lolos beasiswa seperti Mbak Yuni yang AS. Dan sekarang beliau sedang sangat happy-happynya karena akan segera lulus dan mengabdi pulang ke Indonesia. Jadi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan terkait beasiswa, nanti bisa tanyakan ke Mbak Yuni juga atau mungkin saya. Yang penting adalah baca dulu informasinya dengan detail. Jangan menanyakan informasi yang sebenarnya sudah ada di buklet beasiswanya. Benar. Itu sih. Benar. Ya. Nah, benar banget itu, karena banyak yang suka nggak baca sampai akhir, cuman skim doang. Tapi nanti pas langsung nanya ke orangnya. Jadi sebenarnya udah ada di sana gitu. Karena kuliah di luar negeri itu ya baca. Ya baca. Ya, everything should be started from yourself. Iya, gitu sih. Dan untuk beasiswa jangan mudah menyerah. Sekali gagal, coba apply beasiswa yang lain juga. Oh iya. Nah, dari tadi kan ngomongin yang seneng-senengnya, istilahnya kayak lulus beasiswa, terlihat senang kan. Mungkin dari segi kegagalan gitu, Mbak Yuni sama Bliadi pernah apply sesuatu terus gagal. Iya, pasti. Kalau dari saya sebenarnya untuk beasiswa S3 saya sudah gagal 2 kali sebenarnya sebelum dapat beasiswa di University of Wollongong. Karena saya kemarin sempat apply di University of Queensland. Ya, itu apply lewat project juga dan tidak lulus. Kemudian di apply juga untuk Scientia Scholarship di UNSW yang di sini, salah satu university di sini, itu juga nggak lolos. Tapi itu tidak mengurungkan niat saya untuk berhenti mencoba sih, dan akhirnya beruntung banget bisa dapat beasiswa S3 di sini. Wah, keren banget. Jadi gagal sekali bukan berarti langsung berhenti, tapi coba lagi. Sampai ketemu. Wah, luar biasa banget cerita-cerita dari Mbak Yuni sama Bliadi. Pengalamannya juga buat teman-teman yang mungkin pengen tahu lebih banyak tentang beasiswa AAS atau S3, S2 atau S3, mungkin boleh Instagram atau boleh nanti dihubungin di sini. Iya, nanti di caption ya. Dihubungi langsung ke Mbak Yuni atau Bliadi untuk informasi lebih lanjutnya. Dan mungkin quotes dari Mbak Yuni untuk Bliadi untuk teman-teman yang lagi pengen cari beasiswa biar tetap semangat. My last quote is like life is too short to stay in one place. Jadi jangan cepat puas. Tapi jangan juga mendorong orang lain ke belakang untuk maju ke depan. Keren banget. Keren. Apa sih? Kalau dari saya mungkin moto hidup sih. Jadi moto hidup saya itu hard work is the key success for a dreamer to be a winner. So jadi kalau teman-teman ingin menggapai mimpinya menjadi nyata, jadi kerja keras merupakan salah satu kunci yang penting untuk dilakukan terus menerus. Wah, keren banget. Keren banget. Terima kasih banyak Bliadi sama Mbak Yuni sama-sama untuk waktunya dan informasinya. Dan semoga teman-teman suka videonya dan semoga bisa memberi tambahan informasi buat teman-teman. Dan terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk like videonya dan subscribe dan juga komen.
Terima kasih sudah menonton. Bye bye.